Sahabat Muslim channel yang berbahagia, pada kesempatan ini kita coba membahas tentang masalah bakhil gitu ya. Masalah bakhil atau bahasanya itu kikir atau pelit, yang mana dalil dan hadis tentang bakhil dalam Al-Quran dan hadis. Namun sebelum kita membahas tentang masalah dalilnya, kita ketahui dahulu bahwa bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Itu menurut pengertian umum, menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Sedangkan menurut Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri sendiri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya ia diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Maraghi jilid 4, Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bakhil adalah tidak mau menunaikan zakat dan enggan mengeluarkan harta di jalan Allah. Sebagai contoh, dia mempunyai kemampuan untuk membayar zakat tapi dia tahan atau dia tidak menunaikannya, atau bahkan dia seorang yang memiliki banyak harta tapi manakala datang fakir miskin untuk meminta haknya justru tidak dia beri. Bakhil ini merupakan sifat yang tercela. Karena sifat ini terlahir dari godaan syaitan. Bakhil dijadikan oleh setan sebagai jalan untuk menuju jalan ke neraka. Dalil yang melarang dari perbuatan bakhil diantaranya adalah Quran Surat Al-Isra 29 ayat 29 sampai 30, juga hadis-hadis Nabi, juga di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 180, juga di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34 atau 67. Nah, seiring dengan pengertian bakhil di sini juga sering dikaitkan dengan masalah zakat gitu ya. Jadi masalah zakat, masalah sedekah, karena memang itu masih berhubungan. Ketika seseorang sudah mampu zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah, akan tapi dia tidak mengeluarkan zakat itu, maka itu juga disebut bakhil. Nah, di sini bakhil tadi dijelaskan bahwa bakhil itu pelit terhadap diri sendiri, juga pelit terhadap orang lain gitu. Kalau bakhil terhadap orang lain mungkin sudah sangat lumrah gitulah untuk pengertian bakhil ini. Akan tetapi yang menjadi sangat berbahaya adalah ketika kita kikir pelit terhadap diri sendiri. Kita memiliki banyak uang tetapi sendal sudah rusak terus aja kita pakai gitu ya. Sendal sudah dijahit terus aja kita pakai, padahal kita mampu untuk membeli sendal itu. Makanan, kita mampu beli makanan tapi pada kenyataannya minta pada orang lain, kan itu bakhil pada diri sendiri. Nah, kita mengukir bakhil atau kikir dalam surah Al-Isra ayat 29-30, bahwa yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Kalau kita melihat referensi dari berbagai tafsir itu ya, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir fi Zilalil Quran. Di tafsir At-Tabari disebutkan bahwa nanti di neraka itu harta-harta yang seharusnya kita keluarkan akan tetapi tidak kita keluarkan, itu akan menjadi seekor ular besar ya, seekor ular besar yang memiliki 2 taring, yang dengan 2 taring itu dia akan memakan kita sendiri. Dan ular itu berkata bahwa akulah harta yang engkau tidak keluarkan untuk hak orang lain. Hadis tentang bakhil
kikir atau pelit ini bisa kita lihat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, jauhilah 7 kehancuran yang dapat menimpa kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, menyekutukan Allah, kikir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh zina wanita mukmin yang suci. Itu hadis riwayat An-Nasai. Banyak contoh tentang kehancuran orang-orang yang bakhil. Salah satu yang populer tentunya pada pembahasan kali ini yaitu berhubungan dengan sifat bakhil kikir itu adalah Qarun gitu ya. Yang mana Qarun itu masih dari golongan Nabi Musa ya. Qarun itu anak dari Yashab, dan Yashab itu anak dari Kohis. Kohis itu anggaplah punya 2 anak. Yang pertama Imron, yang kedua Yashab. Dari Imron memiliki anak yaitu Musa, dan dari Yashab memiliki anak yaitu Qarun. Jadi masih sepupuan antara Nabi Musa dan Qarun itu sendiri. Akan tetapi fabagha alaihim, di ayatnya itu fabagha alaihim, Qarun itu malah menyimpang dari ajaran Musa, tidak mau menerima ajaran Musa meskipun dia satu kakek gitu. Nah, Qarun itu dia kalau berjalan di depan kalangan masyarakat, dia memanjangkan pakaiannya atau gaunnya dari ujung kaki itu sepanjang 1 meter. Tujuannya agar dia lebih dihormati dan disegani oleh masyarakat pada saat itu. Nah, sehingga dengan kebakhilan ini yang pernah ia laksanakan, di mana Allah akhirnya menenggelamkannya beserta pengikut dan hartanya. Nah, sehingga orang Yahudi dan Nasrani sampai saat ini pun juga mereka masih penasaran gitu, di mana Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah. Dia itu ditenggelamkan bukan hanya Qarunnya, akan tapi harta bendanya dan tempat tinggalnya pun juga semua ditenggelamkan. Harta benda Qarun itu amatlah banyak. Kalau kita lihat ya tentang masalah Qarun di Quran surat Al-Qasas ayat 78, 79, 76, 77, 78 maksudnya, juga masalah Haman, yang mana Allah perintahkan kepada umat muslim untuk menjauhi 3 tokoh pada zaman Nabi Musa, yaitu Fir'aun, Haman, dan Qarun. Fir'aun sudah jelas kita tahu semua bahwa Fir'aun adalah raja yang kejam gitu ya, raja yang sombong sehingga dia berani menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sedangkan Haman adalah penasihat Fir'aun, menteri dan sekaligus penasihat Fir'aun, sekaligus dia itu menjadi otak dari pembuatan proyek mega besar, yaitu proyek bangunan tertinggi pada saat itu, yang diperintahkan oleh Fir'aun. Dia ingin melihat ilah Musa pada saat itu untuk membuat bangunan tinggi. Nah, Haman itu meninggal sama pada peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun juga sama ketika mengejar Nabi Musa. Ya, pada saat itu Haman meninggal sama Fir'aun. Sedangkan Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah ke bumi. Makanya ada istilah sampai saat ini adalah harta karun itu, harta yang tertimbun, atau kanzi itu, malul kanzi, harta yang tertimbun. Jadi kalau biasanya kalau orang-orang sekarang ketika menemukan harta dari dalam tanah, tiba-tiba ia sebut harta Qarun gitu ya, karena memang Qarun ditenggelamkan. Tapi wallahu alam, yang namanya harta itu pemberian dari Allah, bisa saja Allah hilangkan harta itu, lenyapkan harta itu, meskipun pada dohiriahnya ditenggelamkan ke dalam bumi. Tidak tahu apakah memang benar-benar ada sampai saat ini ataupun hilang, diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini perlu kita cermati sebagai pelajaran bahwa bakhil dapat membawa kehancuran di dunia dan di akhirat. Sifat bakhil muncul diakibatkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan yang ada di sisi Allah, tamak dan kagum kepada diri sendiri, serta sebab lainnya. Kemudian di kisah lain juga ada ya, selain Qarun yang amat populer, yaitu Tha'labah gitu ya. Sahabat sekalian, sahabat Muslim Channel mungkin sudah tahu tentang kisah Tha'labah. Kalaupun belum tahu, bisa dicari masing-masing gitu ya untuk kisah Tha'labah. Apapun posisi dan kedudukan kita, janganlah berbuat bakhil. Karena bila kita sebagai suami
janganlah bakhil pada istri dan anak-anak, tentu dengan tidak mengajari sifat boros di lain itu kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis tentang bakhil kikir pelit ini dari sahabat Abu Abdillah atau terkadang dipanggil Abu Abdurrahman. Sauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik dinar yang diinfakkan seorang adalah dinar yang dia infakkan kepada keluarganya, dan dinar yang diinfakkan untuk memberi kendaraan perang di jalan Allah, serta dinar yang diinfakkan untuk saudaranya untuk perang di jalan Allah. Jadi kita tidak harus jauh-jauh berpikir kepada siapa kita harus bersedekah, kepada siapa kita dermawan. Paling pokok adalah keluarga kita sendiri. Kalau yang sudah berumah tangga berarti ke istri, kalau istri sekiranya sudah cukup bagi anak, kalau anak sekiranya sudah cukup berarti terus saja ke saudara terdekat. Kalaupun saudara-saudara kita sudah mencukupi untuk keperluannya baik makan dan lainnya, maka barulah kita mencari bersedekah kita kepada orang-orang selain keluarga kita secara nasab. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa dalil tentang bahaya perilaku bakhil ini yang pertama adalah mengakibatkan dosa besar. Dengan bakhil itu mengakibatkan dosa besar seperti yang dijelaskan tadi di hadis di atas. Islam menganggap bakhil sebagai perbuatan dosa besar. Hal ini telah jelas dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 180. Teman-teman bisa dilihat baik melalui referensi di Ibnu Katsir. Saya sudah lihat sebenarnya. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu jelas yang poin pertama, bahwa bahaya perilaku bakhil adalah mengakibatkan dosa besar. Yang tadi diceritakan bahwa selain harta yang seharusnya kita keluarkan tidak kita keluarkan, maka harta itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat gitu ya. Kemudian yang kedua, dalil tentang bahaya perilaku bakhil adalah mengikuti jejak setan. Itu sudah jelas. Perbuatan kikir dapat disebabkan beberapa faktor, karena hartanya merasa milik sendiri dan karena takut harta mereka berkurang. Keduanya merupakan tipu daya setan, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Yang ketiga adalah bakhil merupakan penghalang masuk surga. Nah, ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tidak akan masuk surga orang yang menipu, bakhil, kikir, dan orang yang buruk. Keempat adalah kita harus tahu bahwa bakhil menjadikan rezeki menjadi sempit. Kita bisa cari referensinya dari hadis riwayat Bukhari dari Asmara. Ia berkata, Nabi SAW berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Nah, selain itu juga bakhil merupakan sumber malapetaka kemanusiaan. Penyakit bakhil akan menyebabkan malapetaka yang besar terhadap suatu masyarakat. Penyakit ini bisa menanamkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir miskin terhadap orang-orang kaya yang bakhil. Sebagai akibatnya, orang-orang miskin tersebut akan mencari-cari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang-orang kaya yang bakhil dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta kekayaan mereka, sehingga menjadi malapetaka bagi si bakhil tersebut. Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sebenarnya bakhil di sini bukan hanya berurusan dengan masalah harta gitu ya, akan tetapi berurusan dengan masalah pikiran, tenaga, ilmu. Jadi ketika ada seorang membutuhkan ilmu kita, maka berikan. Jangan sampai kita pelit dengan ilmu yang apa kita miliki, bagaimana semestinya ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kalau ada yang meminta pendapat tentang apapun itu yang sekiranya bermanfaat bagi agama, maka kenapa tidak kalau kita misalkan kenapa tidak kalau kita tidak memberikan bantuan pendapat kepada orang yang meminta pendapat kita.
Kemudian tenaga, kalaupun kita ilmu tidak memiliki, harta juga tidak, maka paling tidak tenaga juga jangan pelit. Karena dari keempat, ilmu, pikiran, tenaga, dan harta, pasti kita memiliki salah satu di antaranya. Nah, kemudian ada beberapa dalil untuk menghindari perilaku bakhil, bahwa yang pertama adalah kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu hanyalah milik Allah. Ketika seseorang telah merasa bahwa segala sesuatu milik Allah, maka ia tidak merasa miliki terhadap benda kata ia diberi keleluasan rezeki oleh Allah. Maka hatinya akan keleluasaan rezeki oleh Allah, maka hatinya akan terdorong untuk bersedekah. Hal ini bisa kita lihat, ya, menjadikan segala sesuatu itu hanyalah sebuah titipan. Bukan berarti meskipun kita memiliki sebuah keahlian seperti Qarun itu, kenapa dia mengatakan bahwa Allah itu memberikan harta sebanyak itu hanya benar-benar karena dia pintar. Bahwa diceritakan dalam misalnya itu Qarun itu adalah sebuah ahli kimia gitu ya, ilmu ahli kimia, ilmin indi di ayat 79-nya jelas bahwa dia itu ahli kimia. Di tafsir Ibnu Katsir jelas bahwa dengan kemahirannya dia di dalam ilmu tersebut sehingga dia layak mendapatkan harta yang seperti itu. Bahkan di ayat 78-nya itu kan jelas ya, Qarun itu gudang hartanya itu satu kuncinya itu terbuat dari kulit, dan satu kuncinya itu kurang lebih seukuran satu telunjuk gitu ya, telunjuk jari kita, dan dimasukkan ke dalam satu peti. Setiap satu kunci dimasukkan ke dalam satu peti, dan kunci-kunci tersebut apabila dibawa oleh orang-orang yang kuat, maka orang-orang kuat itu tidak akan mampu untuk membawanya. Nah, kemudian selain berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah yang tertera dalam Ali Imran 109-nya tadi, yang kedua tentunya kita harus banyak bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita menyadari bahwa segala hal yang kita nikmati saat ini adalah pemberian Allah, maka kita akan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan ini sebagaimana Quran surat An-Naml gitu ya. Quran surat An-Naml di sana ada. Juga yang ketiga adalah gemar melakukan kegiatan sosial dan infak, juga bersedekah. Jadi kita akan senantiasa melakukan kegiatan sosial kepada anak yatim dan lain sebagainya yang benar-benar membutuhkan. Dan yang keempat, memohon perlindungan dari Allah dari sifat bakhil atau kikir. Kemudian ada beberapa hikmah dari menghindari sifat bakhil ini. Yang pertama, salah satu bakhil itu salah satu akhlak tercela yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan seseorang adalah sifat bakhil atau kikir. Mengingat besarnya pengaruh yang akan muncul dari sifat ini, tentunya kita harus menghindarinya. Kemudian yang kedua, sifat bakhil adalah pokok dari semua kehinaan, menandakan sedikitnya akal dan jeleknya pembinaan, mengajak manusia kepada kebiasaan-kebiasaan yang tercela, tidak bisa bersatu dengan keimanan dalam hati manusia. Karena pada hakikatnya kebakhilan adalah menyebabkan kehancuran dan rusaknya akhlak manusia. Dan yang ketiga adalah manusia diharapkan senantiasa berusaha menjauhkan diri dari sifat bakhil dan menghiasi diri dengan melatih dan membiasakan berbagai kebaikan dengan harapan sifat bakhil atau kikir dapat lenyap dan berganti dengan sifat kedermawanan, yakni gemar sedekah dan berinfak. Sahabat Muslim Channel yang berbahagia, marilah kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat tercela ini, yaitu sifat bakhil, yang termasuk ke dalam salah satu dosa besar yang tertera dalam hadis Nabi. Biasakan kita untuk senantiasa dermawan, baik dari bagian harta, dari bagian pikiran, tenaga, ataupun ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman Islam kita semua. Wallahu a'lam bishawab.